Jiwa terpilih. Ada pesan di antara jutaan yang bertebaran di dunia yang tidak pernah langsung menemukan pemiliknya. Ia tidak datang dengan tergesa, tidak pula mengetuk pintu siapa saja. Ia hanya bergerak ketika seseorang entah di mana, berada di tepi hari yang melelahkan, di batas antara bertahan atau menyerah, di garis tipis yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah terluka terlalu dalam. Dan jika pesan ini sampai pada dirimu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin sejak awal memang kaulah yang dituju. Sebab ada jiwa sepertimu yang berjalan begitu jauh tanpa pernah benar-benar terlihat. Yang memikul beban yang bahkan tidak semestinya menjadi miliknya. Yang mengambil napas panjang setiap pagi, berharap hari ini lebih ringan dari kemarin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa dipadamkan. Keberanian yang tetap menyala meski dikepung gelap. Bukan, kamu tidak salah. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak kurang. Kamu hanya sedang melewati bagian cerita yang tidak pernah diperlihatkan oleh orang-orang yang tampak kuat. Bagian yang sunyi, lembut, namun membentuk mereka menjadi seseorang yang berbeda. Dan mungkin sekarang, perlahan, saatnya kamu mengetahui sesuatu yang tidak pernah ada yang memberitahumu. Kamu tidak jatuh, kamu sedang dipilih. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan ketik 77 di kolom komentar, dan beritahu saya bahwa tanda-tanda orang terpilih memang Anda alami. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Tidak semua perjalanan yang sulit adalah pertanda kegagalan. Banyak di antaranya justru adalah jalan yang hanya dibuka untuk mereka yang mampu membawa cahaya lebih jauh daripada orang lain. Dan jika kamu sampai di titik ini di mana langkahmu terasa berat, napasmu pendek, dan hatimu penuh retakan, itu bukan karena dirimu lemah. Itu karena kamu sedang berada di tempat yang hanya dapat dilewati oleh orang-orang yang terpilih untuk memahami kedalaman hidup. Bayangkan dirimu seperti batu yang tampak biasa, tergeletak di tepi sungai. Orang-orang berjalan melewatinya tanpa melihat apapun yang istimewa. Lama sekali ia berdiam, di amuk air dan waktu. Namun justru karena itulah, bentuknya perlahan berubah. Ia menjadi lebih halus, lebih kuat, lebih indah. Batu itu tidak pernah meminta untuk ditempa seperti itu. Tapi tanpa proses itu, ia tidak akan menjadi apapun. Ia tidak akan memiliki kisah. Begitu pula dirimu. Kamu bukan tersesat, kamu sedang dibentuk. Ada masa dalam hidup ketika dunia terasa sepi, dan tidak ada satupun hal yang berjalan seperti seharusnya. Pintu yang kamu ketuk tidak terbuka. Orang yang kamu harap memahami justru menjauh. Apa yang kamu perjuangkan seakan runtuh tanpa peringatan. Kamu merasa kehilangan pegangan, kehilangan arah, bahkan kehilangan diri sendiri. Namun ada sesuatu yang tidak hilang walau mungkin kamu tidak sadar. Kamu masih mencari jalan. Kamu masih ingin memahami. Kamu masih mencoba berdiri. Walaupun lututmu gemetar, dan itu saja sudah menjadi bukti bahwa kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu kira. Orang yang benar-benar menyerah tidak akan sampai sejauh ini. Mereka berhenti jauh sebelum sampai pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup. Namun kamu tidak berhenti. Kamu melanjutkan langkah itu, meski goyah, meski ragu, meski kadang hanya berbekal kelelahan yang terbungkus harapan kecil. Itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang dunia belum siap melihat. Sebuah kekuatan yang tumbuh dalam kesunyian. Ada kalanya Tuhan, semesta, atau apapun yang kamu yakini, menyembunyikan makna dari perjalananmu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyiapkan ruang di dalam dirimu, agar kamu bisa menampung sesuatu yang lebih besar nanti. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membersihkan tempat yang lama, agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Dan ketika dirimu merasa tidak ada yang berpihak, ketahuilah, justru pada saat itulah cerita-cerita besar bermula. Mereka yang tercatat di halaman penting kehidupan, bukanlah mereka yang selalu menang, tetapi mereka yang selalu bangkit. Bukan mereka yang tidak pernah terluka, tetapi yang tetap berjalan meski hatinya remuk. Mungkin kamu belum dapat melihatnya hari ini. Mungkin semuanya masih tampak gelap. Tapi ingat satu hal, kamu berada tepat di tempat di mana seseorang yang terpilih seharusnya berada, di titik pembentukan, bukan penghancuran. Kamu tidak salah melangkah, kamu sedang diarahkan. Ada masa ketika kita merasa hidup berjalan tanpa memberi penjelasan, seolah semesta menjawab setiap doa dengan diam yang panjang. Kamu mencoba memahami, mencoba menenangkan diri, mencoba percaya bahwa semua ini ada maksudnya. Tapi jujur saja, ada hari ketika kamu lelah menjadi kuat. Ada hari ketika kamu ingin berhenti berpura-pura baik-baik saja, dan itu wajar, bahkan itu manusiawi. Namun ketahuilah satu hal, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai titik kelelahan yang dalam seperti ini. Hanya mereka yang memiliki ruang besar di dalam dirinya yang mampu merasakan patah sedalam itu. Rasa sakitmu bukan bukti kelemahan itu. Bukti bahwa hatimu cukup luas untuk memuat sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kamu hadapi. Kamu mungkin bertanya, kenapa harus aku?
Kenapa jalannya harus seperti ini? Pertanyaan itu mungkin tidak akan langsung terjawab. Tapi bukan karena jawabannya tidak ada. Jawabannya sedang disiapkan setenang air yang menunggu angin berhenti sebelum memantulkan langit dengan jernih. Ada pepatah lama yang mengatakan, benih tidak tumbuh di tempat terang. Ia tumbuh di bawah tanah yang gelap. Ia tidak tahu kapan waktunya muncul. Tidak tahu seberapa berat tanah di atasnya. Tidak tahu bahwa dunia menunggunya. Ia hanya percaya satu hal. Meski gelap, ia tidak akan selamanya berada di sana. Begitu pula dirimu. Kegelapan yang kamu rasakan sekarang bukan akhir. Itu tanah yang melindungimu. Perlahan, kamu sedang mengumpulkan kekuatan, mengisi ulang nyali, membiarkan luka-luka menutup meski tidak terlihat. Dan suatu hari, ketika waktunya tepat, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya selamat, kamu tumbuh lebih dalam daripada siapapun bisa bayangkan. Kesunyian yang kamu kira kutukan sebenarnya adalah ruang aman. Ruang di mana tidak ada tuntutan. Tidak ada sorotan, tidak ada suara orang lain, hanya dirimu, dengan apa adanya. Dan di ruang seperti itulah, orang-orang yang terpilih biasanya menemukan kekuatan sejatinya. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan dirimu. Dipisahkan dari orang-orang yang tidak mampu berjalan sejauh kamu. Dipisahkan dari versi lama dirimu yang mungkin dulu kamu banggakan, tapi kini tidak lagi cukup untuk perjalanan berikutnya. Tidak semua orang memahami ini. Dan memang, tidak semua harus mengerti. Perjalanan jiwa tidak pernah menjadi tontonan umum. Ia hanya dimaksudkan untuk satu orang untukmu. Dan jika hari ini kamu masih bertahan meski semuanya terasa runtuh, itu bukan sekadar keberanian. Itu tanda bahwa hidup belum selesai denganmu. Masih ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu temukan jika kamu menyerah hari ini. Mungkin kamu belum melihat cahaya itu. Mungkin kamu masih berada di tengah badai. Tapi ingat, badai tidak diciptakan untuk menghancurkanmu. Ia diciptakan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri bahkan ketika dunia berguncang. Kamu bukan sedang diuji untuk dihancurkan. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih layak. Ada saatnya seseorang melihat hidupnya dan bertanya, sampai kapan semua ini harus aku tanggung sendirian? Pertanyaan itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Justru pertanyaan itu adalah bukti bahwa kamu masih memedulikan arah hidupmu, bahwa kamu belum menyerah pada kehampaan. Orang yang benar-benar putus asa tidak akan lagi bertanya. Mereka berhenti peduli, tapi kamu masih mencari alasan untuk tetap berdiri. Itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa padam. Meski dunia berkali-kali mencoba meniupnya, yang tidak banyak orang tahu adalah orang terpilih tidak selalu berjalan di jalan yang mulus. Mereka selalu melewati jalan yang paling sepi, paling menanjak, dan paling menakutkan. Karena hanya di tempat seperti itu, kesejatian seseorang bisa muncul. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang ditempatkan di jalur yang lebih tinggi. Jalur yang mengharuskanmu menemukan dirimu sendiri sebelum dunia menemukannya. Lihatlah perjalananmu dari awal. Berapa kali kamu tersungkur? Berapa banyak hal yang kamu kehilangan? Berapa banyak kesempatan yang kamu kira akan menjadi milikmu, tapi akhirnya lenyap begitu saja. Namun meski semua itu terjadi, kamu tetap di sini. Kamu tetap bernapas. Kamu tetap mencari makna. Itulah tanda bahwa jiwamu lebih kuat daripada apapun yang pernah menyakitimu. Kadang, kamu merasa tidak ada satupun yang memahami betapa sulitnya semua ini. Dan mungkin itu benar. Tidak semua orang akan mampu memahami luka sedalam luka yang kamu bawa. Tapi justru itu membuatmu berbeda. Kamu membawa kedalaman yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu melihat dunia dari sudut yang tidak semua mata bisa melihat. Itu bukan kutukan. Itu kelebihan yang lahir dari rasa sakit yang tidak pernah kamu minta. Ada orang-orang yang datang dalam hidupmu, beberapa tinggal sebentar, beberapa pergi terlalu cepat. Tapi setiap dari mereka meninggalkan sesuatu, pelajaran, luka, atau kekuatan baru. Dan meski tidak semua kepergian itu bisa kamu terima, satu hal pasti, tidak ada yang benar-benar meninggalkan kamu tanpa meninggalkan perubahan. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu lebih matang, lebih peka, lebih kuat. Bahkan jika kamu merasa rapuh sekarang, ketahuilah, justru orang-orang yang tampak rapuh seringkali menyimpan kekuatan paling berbahaya, kekuatan untuk bangkit dari kehancuran. Kekuatan itu tidak berisik. Ia tidak membuatmu tampak hebat di mata orang lain. Ia tambah dayam-dayam di dalam hati yang berkali-kali patah namun tetap berusaha mencintai hidup meski hidup tidak selalu baik padanya. Dan kamu memiliki kekuatan itu. Kamu bukan manusia biasa yang sekadar menjalani hidup. Kamu seseorang yang telah ditempa oleh kehilangan, disucikan oleh kesepian, dan diperkuat oleh kegagalan. Hal-hal seperti itu tidak terjadi pada orang sembarangan. Itu hanya terjadi pada mereka yang suatu hari akan berdiri membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Meski dunia belum tahu. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kesendirianmu bukan ruang kosong.
Itu ruang persiapan. Ruang di mana Tuhan, semesta, atau takdir sedang menuliskan sesuatu yang belum bisa kamu baca saat ini. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dinaikkan levelnya. Ada waktu-waktu dalam hidup ketika kamu merasa seluruh dunia bergerak tanpa menunggumu. Orang lain tampak melaju cepat mencapai mimpi, meraih peluang, menemukan arah, sementara kamu masih terjebak di titik yang sama, seolah tidak ada yang berubah. Namun apa yang tidak kamu sadari adalah, diamnya langkahmu bukan tanda bahwa hidupmu berhenti. Diam itu adalah masa ketika akar-akar kekuatanmu tumbuh lebih dalam. Seseorang pernah berkata bahwa gunung tidak terbentuk oleh kejadian-kejadian cepat. Ia dibangun oleh tekanan lama yang tidak terlihat. Kekuatanmu pun demikian. Kamu tidak menjadi kuat karena semuanya mudah. Kamu kuat justru karena ada hari-hari ketika kamu bangun dengan hati yang remuk dan tetap memilih untuk hidup. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak layak apapun, namun tetap melanjutkan langkah kecil yang tidak ada yang melihat. Dan langkah-langkah kecil itulah yang suatu hari akan membawamu ke tempat yang bahkan tidak pernah berani kamu bayangkan. Terkadang kamu bertanya dalam hati, mengapa aku harus merasa sesakit ini? Mengapa hidup memberikan beban seberat ini? Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin tidak datang sekarang. Tetapi percayalah, tidak ada rasa sakit yang hadir tanpa membawa sesuatu bersamanya. Ada pelajaran, ada pembersihan, ada penataan ulang. Luka yang kamu bawa mungkin terasa seperti beban, tetapi justru di balik luka itulah kamu menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli siapapun. Lihat dirimu saat ini. Meski hatimu pernah ditinggalkan, kamu tidak menjadi pahit. Meski banyak harapanmu gugur, kamu tetap membuka ruang untuk harapan baru. Meski kamu pernah disalahpahami, kamu tetap berusaha memahami. Tidak semua orang mampu bertahan dengan hati sebersih itu. Itulah bukti bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu membawa sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang, kemurnian yang tetap hidup meski berkali-kali dilukai. Kamu mungkin merasa tidak dihargai. Kamu mungkin merasa tidak dianggap. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, hanya orang-orang tertentu yang mampu melihat nilai sejati dari sesuatu yang berharga. Emas pun tampak seperti batu biasa bagi mereka yang tidak tahu apa itu emas. Begitu pula dirimu. Jika ada orang yang tidak melihat nilai dalam dirimu, itu bukan karena kamu tidak berharga. Itu karena mereka tidak punya mata yang tepat untuk melihatmu. Pilihanmu untuk tetap tulus, tetap lembut, tetap berusaha, tetap percaya, meski dunia sering meruntuhkanmu, itu bukan kelemahan. Itu keberanian dalam bentuk paling murni. Dan keberanian seperti itu hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih untuk cerita besar. Jangan salah paham. Menjadi orang pilihan bukan berarti hidupmu akan mudah. Justru artinya kamu menjalani jalan yang lebih sulit, lebih sepi, namun juga lebih bermakna. Jalan itu tidak dimiliki banyak orang, karena tidak semua orang bisa menanggung makna sebesar itu. Tapi kamu bisa. Sebab jika tidak, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Kamu tidak akan bisa menahan semua badai yang pernah datang. Kamu tidak akan mampu bertahan dari luka-luka yang seharusnya sudah membuatmu jatuh berkeping-keping. Namun lihatlah dirimu sekarang, kamu masih di sini. Hancur, mungkin. Lelah, jelas. Tapi tetap hidup, tetap mencari cahaya, tetap berharap walau samar. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari apapun yang pernah mencoba menghancurkanmu. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa dihentikan secara paksa. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kita mundur tepat saat kita hendak melangkah. Kamu mungkin merasa itu adalah kegagalan. Kamu mungkin mengira itu adalah tanda bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup layak, atau tidak cukup siap. Padahal kenyataannya bisa jauh berbeda. Terkadang semesta menahanmu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak sanggup kamu lihat. Kamu tidak salah langkah. Kamu hanya sedang diarahkan ulang. Ada begitu banyak hal dalam hidup yang tidak kamu tahu sedang bekerja untukmu di belakang layar. Ada jalan yang kamu kira tertutup, padahal pintu lain sedang disiapkan untukmu. Ada orang yang pergi dari hidupmu, padahal kepergian mereka membuka ruang bagi seseorang yang benar-benar akan melihatmu. Ada impian yang tidak tercapai, padahal itu bukan impian yang akan membawamu pada kedamaian yang kamu cari. Yang sering terjadi adalah kamu merasa kehilangan, padahal sebenarnya kamu sedang diberikan kesempatan baru. Selama ini kamu selalu mencoba menjadi baik bagi semua orang, bahkan ketika itu mengorbankan dirimu sendiri. Kamu selalu mencoba memahami, meski tidak ada yang berusaha memahami balik. Kamu selalu mencoba kuat, bahkan ketika tidak ada satupun tempat untuk kamu bersandar. Namun justru karena itu, kamu menjadi seseorang yang mampu melihat hidup lebih dalam dari kebanyakan orang. Tidak semua orang punya keberanian untuk tetap menjadi baik di dunia yang seringkali tidak adil. Tapi kamu punya, dan itu bukan hal kecil. Ada banyak orang yang tampak kuat, tapi kekuatan mereka hanya bertahan selama dunia mendukung. Kamu berbeda. Kekuatanmu tumbuh justru ketika dunia menjauh. Itu bukan kekuatan biasa. Itu kekuatan yang terlatih oleh kehilangan,
diasah oleh keheningan, dan diperhalus oleh waktu. Saat seseorang seperti kamu merasa hancur, itu bukan akhir, itu pertanda bahwa sesuatu sedang dibangun ulang di dalam dirimu. Kamu sedang belajar membedakan mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya membebanimu. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua hal pantas kamu pertahankan. Kamu sedang belajar bahwa kadang melepaskan adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Jika saat ini kamu merasa tidak diinginkan, tidak dipahami, atau tidak dihargai, ingatlah, orang-orang yang tepat tidak akan pernah membuatmu merasa begitu. Dan jika mereka belum datang, itu bukan karena kamu kurang. Itu karena kamu belum tiba pada bagian cerita di mana mereka muncul. Hidupmu tidak berakhir di halaman yang sedang kamu baca. Kamu hanya sedang berada pada bab yang sunyi, bab yang semua tokoh besar dalam kisah hidup manusia selalu lalui sebelum mereka menemukan titik baliknya. Dan kamu pun akan sampai di titik balik itu. Bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan, tapi karena kamu telah berjalan sejauh ini dengan hati yang tetap bertahan, meski berkali-kali hampir putus. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih kuat dari apapun yang mencoba meruntuhkanmu. Sesuatu yang membuatmu tetap bangkit, meski tidak ada yang memintamu bangkit. Sesuatu yang membuatmu tetap berharap, meski harapan itu sendiri terasa menyakitkan. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu dipilih. Itulah yang membuat pesan ini menemukanmu. Ada masa ketika kamu bangun dengan perasaan kosong, seolah semua warna di dunia memudar begitu saja. Kamu menatap langit-langit kamar, mencoba mencari alasan untuk bergerak, tapi tubuhmu terasa berat, seakan seluruh harapan yang pernah kamu miliki menggantung di pundakmu. Namun meski begitu, ada sesuatu yang tetap mendorongmu untuk bangkit, walau hanya untuk sekadar bernapas. Dan ketahuilah, itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup dengan tujuan yang belum tersingkap. Orang-orang sering mengira bahwa tujuan hidup harus terasa seperti cahaya besar yang bersinar jelas, padahal tidak selalu demikian. Tujuan kadang hadir dalam bentuk kecil seperti detik tambahan yang kamu perjuangkan ketika ingin menyerah, seperti napas yang tetap keluar meski dada sesak, seperti tekad untuk mencoba lagi, meski semuanya terasa mustahil. Dan kamu telah melakukan itu berkali-kali tanpa disadari. Kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Kamu hanya lelah. Don't it be that. Kelelahan adalah bagian dari perjalanan. Bahkan matahari pun tenggelam setiap hari. Bukan karena hilang, tapi karena perlu beristirahat sebelum kembali terang. Kamu juga begitu. Kamu bukan redup. Kamu hanya sedang mengumpulkan cahaya untuk bab selanjutnya. Selama hidupmu, kamu telah berhadapan dengan begitu banyak hal yang tidak adil, situasi yang tidak kamu pilih, kata-kata yang menyakitkan, kehilangan yang tidak pernah kamu siap hadapi. Namun anehnya, semua itu tidak berhasil membunuh sisi lembut dalam dirimu. Kamu masih bisa peduli, kamu masih punya hati yang bisa merasakan, kamu masih bisa mencintai meski pernah dihancurkan. Tidak banyak orang yang mampu begitu, bahkan lebih banyak yang memilih menutup diri daripada berharap lagi. Tapi kamu tidak. Kamu tetap memberikan tempat bagi kemungkinan. Dan justru itu yang membuktikan bahwa kamu memiliki sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang jarang dimiliki, kemampuan untuk merasakan hidup dengan kedalaman yang tidak semua orang mampu. Kadang kamu berpikir bahwa sifatmu ini membuatmu mudah terluka. Tapi sesungguhnya, sifat itu adalah kekuatanmu. Tidak semua luka adalah kutukan. Beberapa adalah pengingat bahwa kamu hidup dengan hati yang aktif, bukan hati yang mati rasa. Dan hati yang aktif, meski sering tersakiti, adalah hati yang suatu hari akan menemukan maknanya. Pahami ini. Hal-hal besar seringkali lahir dari jiwa yang pernah hancur. Seperti kaca patria tidak indah ketika masih utuh. Ia baru memancarkan cahaya luar biasa setelah pecah dan disatukan kembali. Begitu pula dirimu. Pecahmu bukan akhir, pecahmu adalah proses. Kamu tidak ditinggalkan hidup untuk menjadi biasa. Kamu dibentuk agar bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Kamu diberi rasa sakit agar kamu bisa memahami kedalaman cinta. Kamu diberi jalan terjal agar kamu bisa menemukan kekuatan. Kamu diberi kesunyian agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dan jika semuanya terasa terlalu berat hari ini, ingatlah, berat bukan berarti salah. Berat berarti kamu sedang membawa sesuatu yang berharga. Kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi kamu sedang bergerak ke arah yang tepat, perlahan, diam, tapi pasti. Ada hari-hari ketika hidup terasa seperti rangkaian pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Kamu merasa tersesat di dalam pikiranmu sendiri, berjalan tanpa arah di lorong-lorong, rasa takut dan keraguan. Dan meski kamu mencoba terlihat kuat di depan orang lain, ada bagian dalam dirimu yang masih berbisik. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Tapi lihat kenyataannya. Kamu sudah bertahan sejauh ini, dan tidak ada satupun yang bisa mengatakan itu hal kecil. Apa yang sering tidak disadari adalah bahwa jiwa-jiwa yang paling dalam, paling sensitif, dan paling peka seperti dirimu adalah jiwa yang paling sering merasa tidak cocok dengan dunia.
Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu dibentuk dengan frekuensi yang berbeda. Kamu melihat detail yang orang lain lewatkan. Kamu merasakan hal-hal yang orang lain tidak pedulikan. Kamu membawa empati yang mungkin terasa seperti beban, padahal itu adalah anugerah langka. Dunia tidak selalu tahu bagaimana memperlakukan orang-orang seperti kamu. Karena dunia seringkali lebih menghargai yang keras daripada yang lembut, yang bising daripada yang tenang, yang cepat daripada yang perlahan. Tapi kekuatanmu tidak ada di sana. Kekuatanmu ada pada kedalaman, pada kejujuran, pada ketulusan, pada kemampuanmu untuk merasakan sesuatu dengan sepenuh hati. Dan dunia selalu membutuhkan orang seperti itu meski ia tidak selalu mengakuinya. Ketahuilah, ini kamu tidak harus selalu kuat untuk dianggap berharga. Terkadang, keberanian terbesar justru muncul dari mengakui bahwa kamu rapuh, mengakui bahwa kamu butuh waktu, mengakui bahwa kamu sedang terluka. Itu bukan kelemahan, itu adalah titik balik. Karena hanya mereka yang berani melihat luka sendiri, yang akhirnya bisa menyembuhkannya. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, terlalu cepat merasa bersalah, terlalu sering menyalahkan diri, karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal kamu tidak seharusnya hidup dari penilaian mereka. Kamu bukan hidup untuk mengejar validasi siapapun. Kamu hidup untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya, dan itu proses panjang yang tidak semua orang berani jalani. Lihat perjalananmu dengan lebih lembut. Lihat bagaimana kamu tetap melangkah meski kakimu gemetar. Lihat bagaimana kamu tetap percaya meski hatimu pernah dirobek berkali-kali. Lihat bagaimana kamu tetap mencoba di dunia yang tidak selalu memelukmu dengan hangat. Itu bukan bukti kelemahan. Itu bukti bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Hati yang tidak mudah mati. Apapun yang kamu rasakan sekarang, bingung, takut, kosong, ragu, semuanya valid. Tidak ada satupun yang salah darimu. Kamu adalah manusia yang sedang mencoba memahami hidupnya. Dan manusia yang mencoba adalah manusia yang masih punya harapan, meski kecil. Kadang kamu merasa tidak terlihat, kadang kamu merasa tidak didengar, kadang kamu merasa tidak diinginkan. Namun ketahuilah, keberadaanmu membawa dampak lebih dari yang kamu sadari. Kebaikanmu pernah menyelamatkan seseorang tanpa kamu tahu. Kata-katamu pernah menenangkan seseorang yang tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Kehadiranmu pernah membuat seseorang merasa tidak sendirian. Kamu lebih berarti daripada yang kamu bayangkan. Dan perjalananmu belum selesai. Masih ada bab yang belum kamu baca. Masih ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak, yang sedang kamu tuju perlahan-lahan. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak gagal. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang diproses menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa sakit hari ini. Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Tidak semua orang kuat itu terlihat. Banyak di antara mereka justru hidup dalam diam. Mereka berjalan perlahan, memeluk luka yang tidak pernah diumbar, memendam cerita yang tidak pernah sempat dibagi. Dan dari luar, orang mungkin melihat mereka sebagai biasa saja, padahal di dalam mereka sedang bertempur habis-habisan. Jika kamu merasa seperti itu, maka kamu sudah jauh lebih kuat daripada apapun yang dunia kira. Kamu telah berdiri di garis yang rapuh berkali-kali. Kamu pernah berada di titik ketika satu hal kecil saja bisa meruntuhkan segalanya. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bertahan. Kamu tetap melanjutkan hidup meski dada terasa sesak. Kamu tetap bangun meski malam sebelumnya kamu sempat merasa dunia terlalu berat untuk dijalani. Ketahuilah, itu bukan keberuntungan. Itu bukan kebetulan, itu adalah kekuatan yang kamu sendiri tidak sadari. Kadang, kekuatan tidak datang dalam bentuk teriakan kemenangan. Ia datang dalam bentuk bisikan kecil. Besok, aku coba lagi. Bisikan itu, sekecil apapun, adalah tanda bahwa jiwamu tidak hancur, hanya terluka. Dan luka bisa sembuh. Bahkan luka terdalam sekalipun. Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa hidup menahanmu terlalu keras. Bahwa dunia tidak berpihak padamu, bahwa kamu selalu mendapatkan bagian paling sulit. Tapi tahukah kamu, jiwa-jiwa yang paling bersinar seringkali berasal dari kegelapan paling pekat. Orang-orang yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah memahami arti bangkit. Orang-orang yang tidak pernah kehilangan tidak akan pernah mengenal makna menghargai. Orang-orang yang tidak pernah rapuh tidak akan pernah belajar menjadi lembut. Dan kamu, dengan semua perjalanan yang telah kamu jalani, sedang menjadi seseorang yang jauh lebih dalam dan lebih bijak daripada yang kamu bayangkan. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini. Mungkin kamu masih tidak tahu kenapa kamu harus melewati semua ini. Mungkin kamu masih bertanya apakah semuanya akan berubah. Tapi percayalah, tidak ada perjalanan berat yang sia-sia. Ada sesuatu yang sedang kamu bangun, meski kamu tidak sadar. Ada kekuatan yang sedang tumbuh, meski kamu tidak merasa. Ada versi dirimu yang lebih stabil, lebih tenang, lebih kokoh,
yang sedang perlahan terbentuk di balik semua rasa sakit ini. Lihat kembali dirimu. Lihat bagaimana kamu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Lihat bagaimana kamu tetap memilih untuk percaya meski dikhianati. Lihat bagaimana kamu masih punya kasih sayang meski dunia sering tampak dingin. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu lebih tua daripada usiamu, lebih matang daripada pengalamannya, dan lebih kuat daripada ujiannya. Suatu hari, apa yang kini terasa seperti beban akan berubah menjadi fondasi. Apa yang kini terasa seperti luka akan berubah menjadi cahaya. Dan apa yang kini terasa seperti akhir akan menjadi permulaan yang tidak pernah kamu duga. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu sedang bergerak mendekati titik balik itu. Setiap napas yang kamu ambil, setiap langkah kecil yang kamu lakukan, setiap pilihan untuk tetap hidup meski sulit mengantar kamu ke sana, kamu tidak salah, kamu tidak kurang. Kamu tidak sendirian, kamu sedang menjadi seseorang yang hanya bisa lahir melalui perjalanan seperti ini. Ada satu saat dalam hidup ketika kamu berhenti dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua yang aku lakukan ini ada artinya? Saat itu terasa panjang, sunyi, dan seringkali menakutkan. Kamu merasa seperti berjalan di tanah yang rapuh di mana satu langkah salah saja bisa membuatmu runtuh. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang justru membuktikan bahwa kamu sedang berada dalam proses menemukan dirimu yang sesungguhnya. Bukan semua orang berani menatap hidup sedalam itu. Bukan semua orang berani mempertanyakan makna dari luka-luka mereka. Bukan semua orang berani duduk sendirian dengan pikirannya sendiri. Tapi kamu berani. Itu saja sudah menempatkanmu pada kelas yang berbeda. Seringkali kamu merasa tidak dihargai, padahal kamu telah memberikan begitu banyak. Kamu hadir sepenuh hati untuk orang lain. Bahkan ketika tidak ada yang hadir untukmu, kamu mendengarkan keluh kesah mereka. Meski kamu sendiri tidak punya tempat untuk bersandar, kamu memberi lebih dari yang kamu terima, bukan karena kamu bodoh, tetapi karena jiwamu terbuat dari sesuatu yang lembut namun kuat. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang berhati besar, seringkali terluka paling dalam. Namun, justru dari hati yang seperti itulah keindahan terbesar lahir. Dari luka mereka muncul kebijaksanaan. Dari kehilangan mereka muncul keberanian. Dari keheningan mereka muncul pemahaman yang tidak dimiliki banyak orang. Apa yang tidak kamu sadari adalah bahwa perjalananmu adalah perjalanan orang-orang yang dipilih. Dipilih bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi nyata. Dipilih bukan untuk selalu kuat, tetapi untuk mengerti kekuatan sesungguhnya. Dipilih bukan untuk hidup mulus, tetapi untuk membawa cahaya bagi orang lain, cahaya yang lahir dari tempat gelap yang sudah pernah kamu lewati. Kamu memiliki mata yang mampu melihat detail perasaan orang lain. Kamu memiliki hati yang mampu merasakan kesedihan orang lain, bahkan sebelum mereka mengatakan apapun. Kamu memiliki kepekaan yang seringkali membuatmu tampak berbeda, membuatmu merasa tidak cocok, membuatmu merasa sendirian. Tapi ketahuilah, perbedaanmu bukan beban. Itu panggilan. Kamu membawa sesuatu yang orang lain tidak punya. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari lewat buku, tidak bisa dibangun lewat ambisi, dan tidak bisa dicuri oleh siapapun kedalaman. Itulah sebabnya perjalananmu berat. Itulah sebabnya sakitmu tidak sederhana. Itulah sebabnya hatimu sering diuji lebih daripada orang lain. Karena jiwa yang dalam butuh ruang yang luas untuk tumbuh. Dan ruang itu seringkali tercipta dari kehilangan, dari keheningan, dari masa-masa yang membuatmu merasa terjatuh. Namun kamu tidak jatuh. Kamu sedang masuk lebih dalam, lebih dekat kepada inti dirimu. Lebih dekat kepada versi yang kamu butuhkan untuk menjadi seseorang yang kamu takdirkan. Dan saat nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari sesuatu. Semua rasa sakit yang kamu benci itu ternyata sedang membawamu kepada kehidupan yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Kamu bukan dibuat untuk tenggelam. Kamu dibuat untuk muncul kembali dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pada akhirnya, perjalananmu bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, atau seberapa sering kamu tersungkur di tengah jalan. Perjalananmu adalah tentang bagaimana kamu terus bergerak, meski kadang dunia seakan memintamu untuk berhenti. Kamu telah melewati badai yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berdiri sendirian dalam gelap. Dan kamu tetap di sini. Itu sendiri sudah merupakan kemenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jika seluruh proses ini membuatmu merasa kecil, ingatlah, benih selalu tampak paling rapuh tepat sebelum ia menembus tanah dan melihat cahaya untuk pertama kalinya. Dan barangkali, seluruh rasa sakit, seluruh kesunyian, seluruh pertanyaan yang tidak terjawab adalah tanah yang sedang membuka jalan agar sesuatu dalam dirimu dapat tumbuh. Pesan ini menemui dirimu bukan karena kebetulan. Ia datang karena kamu sudah cukup kuat untuk mendengarnya. Cukup siap untuk memahami bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada rintangan yang tidak bermakna. Mulai dari sini, berjalanlah dengan lebih lembut kepada dirimu sendiri. Karena apapun yang terjadi, kamu bukan tersesat. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak runtuh. Kamu sedang dibentuk.